Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ada satu momen di salah satu TV nasional yang rasanya campur aduk sahabat ya. Menarik, lucu sekaligus sesungguhnya memalukan. Bukan karena debatnya yang cerdas, tapi karena ada pengacara dari kubu Suryo CS yang dengan penuh percaya diri berkata, kami akan terus berjuang dan kami yakin ijazah Jokowi 99% palsu. Nah, kata-kata 99% ini yang selalu diungkapkan oleh mereka. Angka yang terdengar ilmiah, tapi sayangnya isinya nihil, diisi dengan klaim. Karena di dunia hukum kita tahu bahwa yang namanya keyakinan tanpa bukti itu bukan keberanian, itu halusinasi yang saya kira sengaja disemburkan untuk membodohi ruang publik. Dan disitulah sahabat momen yang menjadi momen emas menurut saya ya. Karena seorang pakar ahli hukum pidana menimpali dengan kalimat yang sederhana, tetapi sungguh mematikan bagi mereka para pemburu ijazah Jokowi. Silahkan yakin, tapi siapkan datanya. Dan oleh pakar hukum ini, bagi beliau, edukasi masyarakat itu sangat penting. Karena itu dia berharap ujung dari persoalan ini harus masuk ke pengadilan. Jadi tidak enak saja kalau dia mengatakan, tabun saja keyakinanmu itu, lalu nanti di pengadilan kau sampaikan. Untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Ya, ujung kasus ini menurut saya akan sampai ke meja pengadilan, gitu loh. Karena keadilan restoratif kan sepertinya sulit untuk direalisasikan. Karena kesepakatan, kesepahaman, ya, permintaan maaf, dan lain sebagainya, syarat-syarat keadilan restoratif sepertinya tidak terpenuhi. Maka untuk itu akan menjadi elegan, menjadi proporsional, ketika memang itu dibawa ke meja pengadilan. Tinggal bagaimana nanti pengadilan itu memberikan penilaian secara objektif dan putusan ini memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan itu sendiri, dan termasuk juga tentunya bagi para tersangka, terdakwa nanti sampai seandainya ke dalam persidangan. Baik, Bang Jamada, apakah sepakat akan terus melalui hingga tahapan ke pengadilan ataukah terbuka untuk pintu damai? Kalau kami, ya kemarin kita selaku praktisi hukum dan based on aturan hukum yang ada di Indonesia, apalagi KUHP yang baru, KUHP yang baru itu menganut sistem yang modern gitu ya. Kalau dulu perdata itu wajib mediasi, bukan wajib damai, wajib melakukan sidang mediasi. Kebetulan saya mediator nih. Jadi Perma 1 2006 tentang perdata. Kalau di KUHP baru ini juga ada mekanisme keadilan restoratif. Terbuka. Sebenarnya hukum kita Indonesia udah semakin familiar ke Indonesia, tidak kolonial lagi kan. Nah, cuman saya tidak bisa mengatakan apakah seperti kata Prof tadi itu ke arah restoratif atau ke arah pengadilan. Semua ini kan berkembang terus, eskalasinya jalan terus. Saya nggak bisa prediksi juga, selaku kuasa hukumnya gitu, nggak bisa. Apa tidak ingin seperti yang lainnya mungkin sudah di SP3 kasusnya? Oh, kalau kami dari RT sampai sekarang ini tidak merespon itu. Baik. Tidak merespon itu sama sekali. Biarkanlah yang berdua orang, saya nggak sebut namanya, melakukan itu. Tapi Prof tadi udah menilai kan, ternyata yang dilakukan ini juga tidak sesuai. Karena aturan yang baru sekarang ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2026 tentang mekanisme keadilan restoratif. Saya baca itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Harus melibatkan ketua pengadilan negeri untuk mengakui atau merestui lah bahasanya, mengakui bahasanya. Artinya siap jika dibawa ke meja hijau. Kami siap selalu. Baik. Kalau memang di situ tingkat kulminasinya untuk membuktikan yang itu ijazah palsu itu, mari, tapi objektif. Untuk itulah dari sekarang kami tegur, kami berkunjung kepada Komnas HAM. Monggo dipantau Pak, gitu loh. Nggak perlu lagi lembaga-lembaga yang lain. Ini lembaga yang resmi, itu agar dikawal bukan dipengaruhi. Mereka tidak bisa pengaruhi faktor hukum. Itu bukan domain mereka gitu. Tapi lembaga ini kan lembaga yang mengatur haknya yang
terlupakan atau terlewatkan, Komnas HAM masuk. Baik, Ditegur, untuk pengawasan Saya kira tersebut. begitu. Bang Andi Terima sendiri, kasih. bagaimana jika kasus ini dibawa ke persidangan? Ya kita siap. Baik. Dan Pak Jokowi kan mengatakan gitu, ya kan? Dia akan perlihatkan ijazah-ijazah dari SD sampai S1 dia akan perlihatkan untuk ijazah-ijazah beliau kalau diminta pengadilan kan untuk itu. Artinya apapun yang terjadi itu memang perlu untuk itu, untuk apa? Pembelajaran yang terbaik lah kepada publik itu. Biar nantinya itu nggak ada lagi hal yang menuntut-nuntut seperti itu gitu loh. Pengulangan-pengulangan kembali seperti itu. Ya memang ada konsekuensi yang harus dihadapi, ya kan? Kita lihat aja seperti apa yang nanti, yang jelas kami ini siap untuk itu ini. Baik. Dan saya rasa juga masyarakat Indonesia juga menunggu-nunggu bahwasanya ijazah asli yang dituduh palsu ini dapat segera diselesaikan. Dan kami yakin 100% dan 1000% ijazah Pak Jokowi adalah asli. Baik, artinya sudah yakin dan juga sudah siap. Siap dan yakin, akhlul yakin. Ya, Dan baik. kami yakin juga 99,9% palsu. Nah ini jadi ya. Keteguhan masing-masing tadi sudah disebutkan. Harus rasional gitu. Baik, Prof, silakan. Ya, saya kira semua harus memiliki keyakinan, Ya. tapi keyakinan ada keyakinan yang rasional, Ya. keyakinan yang objektif, keyakinan yang berdasarkan fakta, keyakinan berdasarkan alat bukti, keyakinan yang tidak bersifat subjektif, dan itulah kemudian aparat penegak hukum yang akan menunjukkan siapa sebetulnya keyakinan yang benar itu. Lantas dari Prof sendiri, adakah rekomendasi langkah hukum terbaik yang sedianya dilakukan? Ya, saya kira kan proses hukum sudah berjalan ya, maka semuanya harus saling menghormati kerja aparat penegak hukum, tetapi juga tetap aktif mengajukan hak-haknya supaya terlindungi dengan baik. Nah, pada sisi yang lain adalah bagaimana dalam tanda petik ya mengkapitalisasi kasus ini menjadi sebuah energi perbaikan bagi bangsa dan negara gitu loh. Dan yang ketiga menurut saya bagaimana semua berkomitmen gitu ya, berkomitmen di ruang publik ini memberikan pencerahan kepada masyarakat gitu. Sehingga kemudian yang keempat bahwa tontonan kita di ruang publik ini adalah menjadi tuntunan bagi masyarakat gitu. Saya kira di sinilah masalah utama kubu Roy Suryo C, sahabat ya. Sebab mereka menukar hukum dengan perasaan. Dalam hukum pidana, saya kira yang berbicara bukan keyakinan. Yang bicara itu adalah alat bukti. Makanya Andi Aswan sangat yakin dengan 700 bukti yang disiapkan. Dan saya kira memang dalam KUHP, memang seperti itu. Di pasal 184 itu jelas bahwa alat bukti itu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tidak ada pasal tentang piling kuat. Apalagi analisis pribadi atau 99% versi YouTube atau versi kanal Repli Harung. Makanya Profesor Edi juga itu sudah mengingatkan berulang kali ya, salah seorang guru besar UGM, bahwa hukum pidana itu tidak mengenal kebenaran spekulatif. Yang ada hanya kebenaran yang bisa dibuktikan di ruang pengadilan. Artinya apa? Kalau misalnya memang mereka ini yakin ijazah palsu, saya kira buktikan saja secara forensik, administratif, dan yuridis, bukan dengan melakukan framing secara terus-menerus di media, di kanal-kanal YouTube, di podcast, dan bahkan berani mengklaim 99% palsu. Ini kan klaim yang luar biasa menyesatkan masyarakat sebenarnya. Sebab itulah Profesor Ramli Atmasasmita juga selalu tegas bahwa yang namanya opini publik itu tidak bisa menggantikan proses pembuktian hukum, sahabat. Nah, di titik inilah kelihatan lucunya mereka teriak soal edukasi masyarakat. Tapi yang diedukasi justru kesesatan berpikir hukum. Masyarakat diajak percaya, bukan diajak paham. Sementara ahli hukum pidana dalam acara TV itu justru memberikan pelajaran pentingnya. Bahwa kalau memang yakin, ya tidak perlu teriak-teriak di televisi, kan kasarnya begitu. Serahkan saja ke pengadilan, karena pengadilan bukan panggung drama, tapi ruang pembantaian klaim tanpa bukti. Di situ nanti kita akan lihat. Karena dari kubu Andi Aswan sendiri juga sangat yakin dengan data-data yang mereka miliki, apalagi juga sudah melibatkan 23 ahli, sahabat ya. Jadi memang mereka ini semua pada akhirnya akan rungkat. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, Anda boleh saja meyakini sesuatu, itu hak Anda.
Tetapi mengklaim pidana tanpa bukti itu saya kira sangat berbahaya ya. Kalau memang 99,99 yakin, ya jangan ribut di studio. Artinya jangan jadikan publik sebagai juri bodoh. Tabung saja di pengadilan. Sehingga apa yang disampaikan ahli itu tadi bisa berjalan baik nanti, bahwa silakan siapkan data-data Anda. Karena di sana 99,99% keyakinan tanpa bukti, nilainya sama dengan nol besar. Dan sekali lagi sahabat, hukum itu sayangnya tidak pernah kasihan pada angka kosong. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.